hasilnya. Kalau misalnya teman itu membutuhkannya, kemudian jalur itu ada satu lagi jalur yaitu melanin, gitu ya. Nah, ini jalur ini tidak akan dihasilkan, metabolisme sekundernya tidak akan dihasilkan dari misalnya jalur pirufat atau asetil koenzim A. Dia harus melalui jalur melanin dulu, metabolik dulu atau skimik dulu, barulah tanaman itu bisa menghasilkan metabolit sekunder. Jadi metabolit sekunder ini hanya bisa dihasilkan ketika metabolisme primer itu terjadi, gitu ya, atau sudah selesai. Karena ini juga belum tentu selalu ada, gitu ya, metabolisme sekunder itu akan tidak selalu ada setiap saat, gitu, tidak akan selalu dihasilkan setiap saat. Jadi hanya pada saat tanaman itu membutuhkan perlindungan. Nah, ini manfaat terpenoid misalnya dalam pembuatan minyak-minyak ya, bisa dalam industri makanan, kosmetik dan sebagainya. Nah, di Amerika Serikat ya pernah ada tanaman ya yang pernah ada ternak di Amerika Serikat mati karena memakan tanaman yang ternyata mengandung alkaloid ya, yang sifatnya bisa beracun bagi hewan, tetapi menjadi bentuk perlindungan diri dari tanaman itu sendiri. Karena dia kan selalu gitu ya, jadi seperti itu. Lihat dari istilahnya lupin, tabasco, bronzel, tanaman balado, kacang dan Christine ya, namanya bagus ya. Jadi ini ternyata tanaman-tanaman yang mengandung alkaloid, nah ini mengandung toksik ya, racun, dan bisa menyebabkan kematian pada lain. Nah, ini bisa bermanfaat bagi bisa dimanfaatkan oleh manusia. Senyawa misalnya mengandung obat anti kanker misalnya ya, seperti obat leukemia, yaitu pada tanaman Cathartus roseus gitu ya, yang ungu ini ternyata ini obat leukemia. Nah, ini bisa hasil senyawanya itu bisa dimanfaatkan untuk hal tersebut. Nah, ini untuk penjelasannya lebih kepada bioteknologi tanaman ya. Jadi metabolisme ketika kita berbicara tentang metabolisme berarti itu berbicara tentang produksinya, bioteknologi pada tanaman, perbanyakan metabolit sekunder itu, senyawa-senyawa yang dihasilkan dalam hal kepentingan pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari dan manusia dan orang gitu. Karena banyak dibutuhkan, sedangkan dia dihasilkan sedikit dan pada hanya kondisi tertentu, sehingga banyak kemunculan perbanyakan dari tanaman tersebut dengan bantuan manusia seperti kultur jaringan, ya, sehingga bisa dihasilkan senyawa-senyawa metabolik sekunder itu. Nah, ini contohnya ya, kultur kalus itu adalah ini ya. Kalau Ibu tahu mata kuliah apa ya? Kalian pernah mata kuliah ini di mikrobiologi tidak? Kultur jaringan atau di antum? Di pada praktikum pernah. Nah, ini kalus itu calon tanaman ya, seperti mungkin bisa dikatakan dia kayak bibit-bibit gitu. Nah, kultur ini atau calon-calon tanaman ini ya bisa diambil dari sel-selnya, akarnya, dan daunnya. Nah, itu akan ditemukan secara in vitro atau di dalam skala laboratorium. Itu diperbanyak, kemudian dibuat kondisinya segimana mungkin itu sehingga dia bisa menghasilkan metabolit sekunder. Jadi ada stimulus buatan yang diberikan untuk menghasilkan metabolit sekunder ya. Atau dengan cara juga teknik seperti elisitasi, elisitor pada sel tumbuhan. Jadi langsung ke selnya,
langsung ke sel yang menghasilkan senyawa itu, menambahkan suatu senyawa-senyawa yang membantu metabolit sekunder itu dihasilkan dari proses metabolisme tubuhannya. Gitu ya, seperti menggunakan aspergillus, penicillium. Nah, ini kan stimulus ya, bagaimana tanaman itu ternyata ada aspergillus nih, ada penicillium nih. Nah, saya harus melindungi tubuh saya. Nah, itu pembacaan tanaman itu seperti itu. Nah, ketika itu dihasilkan, maka itu akan kultur kaos yang atau calon tanaman tadi itu yang terus diperbanyak semakin ya. Namun ketika tanaman itu tidak berhasil atau tanaman itu tidak mampu menghasilkan metabolit sekunder atau pertahanan tubuh, ketika diberikan elisitor ini, maka tanaman itu akan mati. Maka pada saat itu kultur ini juga akan dianggap gagal gitu ya. Jadi pernah dulu waktu kuliah S1, teman itu dia penelitiannya tentang kultur jaringan gitu. Jadi dia memperbanyak tumbuhan. Lebih seringnya mati kenapa? Karena tanaman itu kan dia ditumbuhkan secara in vitro ya. Tidak sekuat dengan tanaman yang tumbuh secara alami di luar sana gitu ya, di alamnya. Ketika diberikan aspergillus atau penicillium itu jamurnya mengalahkan tanaman itu. Artinya tanaman itu tidak mampu menghasilkan metabolit sekunder yang mampu melindungi diri dari itu, serangan itu, sehingga tanaman itu mati. Jadi lebih sering gagal, entah karena kebanyakan elisitornya atau memang keadaannya seperti itu ya, namanya tidak kuat. Gitu. Jadi seperti itu ya. Atau kadang juga dengan cara ketika memproduksi metabolit sekunder ini, ketika terjadi proses misalnya tadi ya, di mana di 3 jalur ini, ketika proses sudah dianggap 3 jalur ini akan segera selesai, maka diberikanlah stimulus sehingga dengan cepat tanaman itu menghasilkan metabolit sekunder. Nah, seperti itu ya. Dan banyak untuk teknologi sekarang itu yang insya Allah sangat membantu kehidupan saya. Obat-obatan, termasuk obat-obatan yang kita konsumsi dari herbal itu adalah hasil metabolit sekunder gitu ya. Jadi selain bagi tanaman itu bisa menjadi pertahanan, tapi bagi makhluk hidup yang lain itu bisa juga bermanfaat untuk hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Akan menjadi bumerang ketika misalnya ya, seperti ginseng ya, ginseng yang daerah seperti di Cina, Korea, itu taruh jadi satu buah ginseng yang sangat bagus gitu ya. Nah, dia menghasilkan metabolit sekunder yang sangat bermanfaat. Karena dia terbatas pertumbuhannya dan butuh waktu yang sangat lama, makanya dia sangat mahal gitu ya ketika ada. Namun menjadi masalah ketika apabila ginseng-ginseng tadi itu diambil secara alami dari alamnya gitu ya. Makanya sekarang sudah banyak metode-metode perbanyakan ginseng dengan bantuan manusia. Coba dibayangkan kalau misalnya itu dilakukan secara alami ya, maka sangat berbahaya bagi tanaman itu sendiri. Kemudian kenapa tidak setiap saat tanaman itu menghasilkan metabolit sekunder? Padahal ancaman selalu ada ya. Nah, kok bisa bayangkan ya, kalau misalnya semua tanaman itu memiliki metabolit sekunder atau setiap saat dia menghasilkan metabolit sekunder, maka tidak ada satu tanaman pun atau tumbuhan pun yang bisa kita konsumsi. Karena semua itu akan menghasilkan racun sebenarnya ya, menghasilkan racun yang berbahaya bagi makhluk hidup yang lain. Ini bisa berfungsi, ini bisa bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain itu karena melalui campur tangan manusia, di mana senyawa-senyawa tadi diproduksi atau dibuat secara dinamis, sehingga yang membahayakan itu justru memberikan manfaat yang lebih ya bagi makhluk hidup yang lain. Jadi kalau misalnya sebenarnya apakah semua tanaman, tidak semua tanaman ya memiliki bisa menghasilkan metabolit sekunder.
Kalau tidak manusia bisa mati karena kita hidup di mana disekelilingi oleh tanaman. Kemudian rekayasa tahun 2001 ya, terjadi rekayasa metabolisme ya, yang itu rekombinasi DNA ya. Untuk menghasilkan ini, ya tujuannya menghasilkan metabolisme sekunder. Nah ini metode-metodenya, ini bisa kalian baca. Ibu tidak akan terlalu banyak ini karena inti dari ini itu bukan ini sebenarnya ya. Nah itu saja sih slide yang ini titipkan untuk dijelaskan. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Ya silahkan. Siapa sangat tertutup ya mengenai metabolisme sekunder. Ibu kalau saya analisis ya, di tumbuhan itu ada yang namanya pertumbuhan primer sama pertumbuhan sekunder. Primer itu tadi sudah dijelaskan mengenai pertumbuhan tanam sendiri, sedangkan itu pas baca di buku itu sebagai pelebaran batang gitu ibu. Nah, apakah ada kaitannya pertumbuhan sekunder ini dengan pertumbuhan metabolis sekunder yang nantinya menuju kepada jenis tanaman yang memiliki jenisnya dipanggil? Oke, kalau itu beda ya, Rosa ya. Jadi kalau metabolisme sekunder itu benar-benar yang ini harus kalian catat ya, bahwa ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan ataupun perkembangan dari tanaman. Ada pertumbuhan dan perkembangan, memang ada pertumbuhan, ada istilah primer dan sekunder. Pertama ada yang kedua ya, pertumbuhan selanjutnya. Nah, kenapa dikatakan ini juga metabolisme sekunder? Nah, ini adalah hasil metabolisme kedua, hasil metabolisme sampingan yang dihasilkan setelah primer. Jadi ini hanya istilah saja. Jadi primer sekunder tetap digunakan hanya untuk memberikan bahwa setelah yang pertama ada hasil yang diserap. Adapun hubungannya itu tidak ada hubungan dengan pertumbuhan. Dikatakan oleh tadi ya, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jadi metabolisme sekunder adalah hasil dari metabolisme, gitu ya. Metabolisme itu tadi primer dan sekunder. Metabolisme ini, kalau pertumbuhan itu secara fisikal, kalau metabolisme itu dari dalam, ya sistem fisiologi tubuhannya. Jadi metabolisme primernya itu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kalau sekunder ini, dia hanya hasil produk samping tahanan dari tubuhan. Metabolisme dari ini langsung dari tanaman itu sendiri. Ya seperti itu ya, saya. Jadi tidak ada hubungannya. Ibu, terima kasih banyak ibu atas penjelasannya. Oke, ada lagi yang bertanya sebelum ibu menjelaskan? Bertanya, ibu ke dalam metabolisme sekunder itu apa yang tadi itu ada fungsinya itu sebagai apa, perlindungan atau pertahanan dari bakteri patogen ya bu. Nah itu kira-kira bentuknya itu seperti apa ya bu? Kan kalau dalam manusia atau hewan itu apabila tubuh kita itu terserang virus atau bakteri dan sebagainya, biasanya suka ada yang namanya sel darah putih, bukan kayak gitu. Nah kalau mitokondria. Di sel? Sel di mitokondria bukan? mitokondria Di sel mana? di kloroplas. Di kloroplas. Nah, itu punya sel, sama ya. Ada makhluk hidup semuanya punya sel. Nah, kalau di manusia ada sel darah putih yang akan misalnya kalau ada luka langsung segera ke situ untuk pertahanan. Nah, ini kalau darah putih itu sudah dia tuh selalu dibentuk ya. Jadi kalau sel darah putih dalam tubuh dia selalu diproduksi. Bedanya kalau di tumbuhan, metabolisme sekunder ini dia tidak diproduksi setiap saat, tapi dia hanya diproduksi ketika ada serangan dari luar. Bentuknya seperti apa? Seperti yang bilang tadi, itu senyawa ya, bisa bentuknya seperti kalau dia serangga, maka jika dia tanaman itu punya bunga,
Jika dia itu serangga, dia bisa mengeluarkan aroma-aroma bau yang bersifat toksik atau racun bagi serangga lain, sehingga serangga lain itu tidak mendekat. Itu bisa dalam bentuk warna yang menarik. Untuk kalau dia warna bunga itu kan memiliki warna yang menarik ya. Nah, ini selalu menjadi bisa menjadi daya tarik bagi serangga-serangga OPT ya, atau organisme pemakan tumbuhan, pengganggu tanaman. Nah, ini bisa menarik serangga yang lainnya juga ya, hewan-hewan lainnya juga untuk bisa menyerang sesama predator gitu. Bentuknya apalagi bisa senyawa-senyawa yang seperti bilang tadi ya, seperti dari golongan terpenoid dan sebagainya, atau atsiri yang contohkan tadi pada tawon dan ulat kayak gitu ya. Jadi pada tanaman itu ya dihasilkan dari sel-sel itu ya, sel-sel di mana terjadi misalnya dari fotosintesis, berarti dia di kloroplas gitu, sel-sel itu yang ada dari situ misalnya terjadi pada di daunnya. Nah, kadang-kadang kan yang paling sering serangan terjadi itu pada daun nih, kalau tanaman ya, reproduksi atau serangga itu pada daun ya, ulat-ulat yang memakan daun, yang hewan-hewan kecil, hama-hama gitu kan sering menjadi daun. Makanya di daun itu selalu mengeluarkan banyak aroma ketika itu dikit. Maka bisa memberikan aroma itu bisa membuat serangga menjauh gitu. Atau di daun, di bunga-bunga ya, di akar juga ada, di batang juga ada, tapi memang paling sering itu dihasilkan dari proses senyawa itu ya, senyawa yang bisa membentuk warna dan sebagainya. Jadi yang biasa kita gunakan pada obat-obatan itu yang senyawa kandungan yang pada obat-obatan herbal yang biasa kita konsumsi itu adalah hasil metabolit sekunder yang digunakan tanaman sebagai pertahanan diri sebenarnya gitu. Jadi beda jauh sama fungsi sel darah pada manusia. Sel darah secara terus-menerus diproduksi seimbang dengan sel darah merah. Kalau metabolit sekunder tidak, dia hanya diproduksi ketika terjadi serangan atau merasa terhadap atau masa stres dengan lingkungan. Ya, jadi dari stres dia yang bisa melindungi diri seperti itu. Oke, dari chat tadi ya. Intan bertanya, apakah getah pada tanaman pepaya termasuk metabolit sekunder dan bagaimana bila bukan metabolit? Apakah tanaman tersebut akan mati? Oke, getah pada tanaman ya, dia salah satu bentuk hasil metabolit sekunder gitu ya. Dan kalau misalnya mengalami kerusakan, apa? Tergantung ya, kalau misalnya kerusakannya itu misalnya kan getah dihasilkan dari batang ya, metabolit sekunder diproduksi berarti di batangnya. Ketika batangnya memang rusak sepenuhnya, maka tanaman itu bisa mati. Tetapi jika hanya beberapa, misalnya kalau ada yang luka pada batang, maka itu sebenarnya segera tanaman itu bisa memperbaiki diri dengan sel-selnya ya. Ini kalian pelajari salah satu dinding sel pada tanaman ya. Itu cepat beregenerasi lagi ya. Kecuali kalau semua tanamannya, semua batangnya, hampir semua sisi batangnya rusak, maka bisa menyebabkan kematian. Ya, misalnya kalau misalnya tanaman juga mengalami kerusakan pada daunnya, maka daun lain akan melakukan metabolit sekunder yang lain juga, gitu ya, yang daun yang lainnya. Nah, barang ketika satu sisi rusak, maka sisi yang lain akan menghasilkan metabolit sekunder. Kemudian sisi yang rusak tadi akan lama-kelamaan akan mengalami perbaikan diri. Ya, jadi tanaman tersebut akan mati kalau memang semua unsur kehidupan terpotong dari batang tadi. Misalnya kerusakan itu hampir semua lini dari bagian batangnya mengalami kerusakan. Bisa saja tanaman itu mati karena tidak mampu bertahan
Ya, bisa dipahami ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jelas? Sebenarnya materi ini tuh ada hubungannya dengan nanti hormon, ya, cekalan lingkungan, kemudian senescence, itu ada hubungannya semuanya. Gitu ya, tetapi karena padat ya, nanti kalian ada presentasi sih dengan Ibu Nina, jadi mungkin makanya materi ini diawalkan. Ya, pengantar, makanya kata itu hanya pengantar. Nanti intinya lebih dalam lagi akan dibahas oleh Nina. Oke, pertanyaan dari Hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alelopati ya, alelopati menjadikan tanaman lain untuk tanaman yang berbeda jenis. Satu tanaman sejenis juga bisa disingkirkan. Lalu apakah semua tanaman memiliki senyawa tersebut? Tidak peduli ya, mau sejenis atau tanaman lain gitu ya. Bagi tanaman, mungkin Ibu tidak tahu mana isi tanaman ya, tapi bagi tanaman prinsipnya dia harus membutuhkan, dia harus memenuhi kebutuhan hara dan mineral dalam tubuhnya. Ya, bagaimana dia membutuhkan itu untuk pertumbuhan perkembangannya. Ya, pernah kalian lihat tidak tanaman misalnya apa ya? Tanaman sejenis yang di dunia perkebunan ya, misalnya cabai atau padi ya, padi aja kita biasa ya, padi itu kalau sudah ditanam, kalau di proses tanam terlalu dekat, atau kalian di rumah kalau sekarang kali pandemi ya, banyak yang suka tanam di rumah, entah itu strawberry atau daun bawang atau apa, coba diperhatikan ketika daun bawang itu ditanam dalam satu pot, daun bawang itu akan pertumbuhan tanaman itu akan kerdil. Kenapa? Karena mereka untuk mendapatkan unsur hara. Nah, biasanya dalam satu pot itu tidak sama besar tumbuhnya, tidak sama tinggi, ya, dia tidak tumbuh meskipun sejenis, dia tidak tumbuh bareng, pasti ada yang kerdil. Di antara mereka itu pasti ada yang mati atau kerdil. Nah, itu salah satu bukti bahwa terjadi alelopati di tanaman tersebut, di komunitas itu, di ekosistem itu, gitu ya. Jadi bagi tanaman sejenis satu tanaman lain, ketika terjadi persaingan perebutan unsur hara dan mineral dari dalam tanah, maka senyawa alelopati ini akan dihasilkan oleh tanaman yang mampu bertahan. Apakah semua tanaman memiliki senyawa tersebut? Tidak semua, hanya beberapa jenis di mana dia mengeluarkan misalnya sel tanaman lain. Ya, jadi bagi tanaman itu dia bisa bertahan karena itu adalah senjata bagi kita, tapi bagi tanaman lain itu tidak bisa bertahan karena dia tidak cocok dengan senyawa yang dihasilkan tanaman tersebut. Lalu bagaimana dengan sejenis? Bisa saja terjadi mereka memiliki senyawa yang sama, tetapi kemampuannya berbeda, gitu ya. Ada yang mungkin tanaman ini kuat mengeluarkan serangan yang alelopatinya tuh lebih kuat dibandingkan tanaman sejenis yang ada di sekitarnya. Gitu ya, makanya kenapa ketika kita tanam tanaman itu ada ilmunya juga, kita nggak boleh terlalu dekat meskipun itu sejenis, harus diberi batasan sekitar berapa gitu ya, ada biasanya ilmunya tanaman itu supaya mereka tidak rebutan unsur hara di dalam tanah, jadi sama-sama tumbuh dengan baik gitu. Jadi ada biasa tanaman tertentu minimal jaraknya berapa gitu, nggak boleh terlalu dekat karena akan merugikan tanaman lain atau membuat tanaman lain ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Jelas? Nanti seperti apa bentuk stres pada lingkungan, kemudian yang tadi yang mengatur tumbuh ya, seperti AA, BAP, itu nanti akan dijelaskan oleh Rina, ada hormon, nah bagaimana dia terkait dengan metabolisme sekunder pada tanaman. Sebenarnya bakteri juga punya ya, bakteri, mikroorganisme itu punya metabolisme sekunder, tetapi kapan diproduksi dan seperti apa itu masih sangat minim itunya, tetapi metabolisme sekunder hampir sama ya, mengeluarkan senyawa yang bisa membuat tahan bagi diri. Jadi ya, kalau kita membahas
saya artikel itu sangat banyak ya, jadi bukan cuma pada tanaman, tapi mikroorganisme lain juga ada. Seperti itu ya. Ada lagi yang bertanya? Jelas ya? Oke, Kak. Sekarang Ibu akan jelaskan mengenai, jadi biasa ya, Ibu tidak akan besar-besar soalnya karena Ibu lagi di kampus ya. Jadi UTS dengan Ibu itu tidak ada soal, tapi dalam bentuk tugas. Nah, tugasnya karena materi-materi sebelumnya ada tugasnya masing-masing, maka untuk materi hari ini yang menjadi bahan untuk UTS. Ya, seperti apa? Jadi nanti ada 4 golongan kelompok metabolit sekunder ya, yaitu terpenoid, kemudian alkaloid, kemudian ada fenilpropanoid, kemudian ada senyawa fenolik antioksidan. Ya, ini slide-nya akan dijelaskan share kalian. Nah, keempat kelompok tadi, kelompok metabolit sekunder tadi, itu bisa dihasilkan oleh berbagai macam jenis tanaman. Alkaloid sendiri menghasilkan senyawa-senyawa yang sangat penting, dan sangat berfungsi untuk kehidupan manusia. Seperti mungkin tugas apa nih yang Ibu nomor absen ini kelas B dan C ya, sama nomor urut absen kalian itu ada dibagi 4 ya. Yang kelompok alkaloid itu nomor urut absen sampai sekian, tinggal nanti PG-nya nanti bagi 4 ya, Tahu sama Yusuf. Jadi menurut susunan absen aja. Jadi 4 kelompok ini ya, alkaloid, terpenoid, yang terakhir itu dibagi ke dalam 4 pembagian berdasarkan absensi yang disebutkan oleh paham tugasnya?
ini. Oke, jadi itu yang tanaman yang masuk ke metabolisme sendiri banyak banget. Itu tidak semua tanaman ada, tapi ini banyak banget. Dan ibu harap tidak ada yang sama, ya. Karena satu misalnya kelompok terpena sendiri itu bisa membaca senyawa, ya. Jadi bisa sampai berapa? 5 orang bisa beda-beda, ya, senyawa yang dijelaskan atau dicari. Atau tanaman, itu jenis tanaman kan banyak banget ya, bahkan melebihi di ya. Jadi bukan berarti boleh sama dengan kelas dalam satu kelas B itu tidak boleh sama, ya. Dalam satu kelas C itu tidak boleh sama. Ada pun kelas B dan kelas C itu sama, bisa saja mendapatkan hal yang sama, tetapi pasti cara menjelaskan itu pasti akan berbeda. Gitu ya, paham ya kelas B dan kelas C? Insya Allah paham Ibu. Insya Allah, Ibu. Oke, sih ya. Jadi jangan sampai ada yang salah. Nah, di tesnya ini insya Allah silahkan aja, diketik aja, tuliskan dalam PDF, tuliskan nama dan kelasnya, kemudian dikirim ke PJ masing-masing. Nanti PJ-nya akan mengirimkan tugasnya itu melalui link di lewat email. Oke, jelas? PJ, Yusuf dan tahu ya. Baik Ibu, cukup jelas. Terima kasih. Oke, nah, silahkan mungkin PJ-nya bisa menyimpulkan ya tugas dari Ibu dan di-share kembali di grupnya. Kemudian silahkan dikumpulkan tepat waktu ya pada saat jadwal UTS masing-masing sesuai kelasnya aja. Itu minggu depan hari Senin ya, hari Senin ya. Dan ini pertemuan terakhir ya, jadi minggu depan itu UTS. Nah, kemudian karena ini pertemuan terakhir, Ibu juga silahkan komunikasi dengan PJ-nya ya. Nanti akan duluan dari grup kuliahnya ya. Jadi untuk grup kuliahnya Ibu live duluan. Dan kalian grup praktik sama kuliah sama nggak sih? Beda Ibu. Beda kan? Bukan dari grup kuliahnya aja ya. Jadi Ibu akan live dan silahkan memasukkan Bu Nina ya. Bu Nina sebagai nanti yang di Japri nanti bahwa minggu depan itu TS dan Ibu nanti sudah selesai gitu ya, dan selanjutnya mungkin menunggu arahan dari ya untuk PJ-nya nanti di grup itu akan karena kalian sampai udah gitu. Oke, untuk UTS-nya paham tugasnya? Insya Allah paham Paham Ibu. ya. Kalau ada yang ingin boleh Japri Ibu ya, tapi di kolektifkan aja misalnya ke PJ nanti gitu, mengirim ke Ibu. Terus lagi, oh ya, di tugasnya nanti jangan lupa ya gambar tanamannya untuk dimasukkan ya, searching aja misalnya tanaman apa ya, rambutan misalnya. Biji rambutan itu kalau kalian lihat mungkin sering dibuang ya, tapi biji rambutan itu menghasilkan metabolisme sekunder yang sangat banyak, antioksidan dan sebagainya ya, biasa digunakan untuk obat-obatan gitu ya. Misalnya mungkin kalau kalian mendapatkan tidak hanya satu tanaman itu, metabolisme sekunder dari tanaman itu tidak hanya untuk digunakan obat-obatan, tapi ternyata juga digunakan untuk kosmetik atau yang lainnya, itu dituliskan aja secara lengkap gitu ya. Tugasnya ditambah gambar, kemudian ditulis yang rapi, tersusun ya, jadi tidak acak-acak. Tulis nama dan kelasnya, itu saja sih yang penting. Oke, paham tugasnya ya? Kalau tidak lagi ditanyakan, Ibu rasa cukup ya. Oke, paham? Pak, Oke, silakan absensinya dan jangan lupa absensi manual yang disiapkan oleh PJ-nya, karena nanti manual itu yang sedangkan di Indonesia itu akan diberikan ke kelas ya. Silakan di absensi. Ibu tidak harus ulang lagi di sini, yang hadir 10 berarti
2009 berarti yang tidak hadir, yang tidak hadir silahkan konfirmasi aja topiknya karena perkuliahan hari ini. Karena yang terakhir maka ibu juga mengucapkan maaf ya yang sebesar-besarnya atas kekurangan ibu selama mengajar ya selama setengah semester ini untuk perkuliahan fisiologi tumbuhan ya, karena sangat banyak keterbatasan ibu tidak bisa juga melangsungkan pertemuan langsung seperti ini ya. Jadi mohon maaf apabila banyak kekurangan gitu ya dalam saat mengajar. Seperti itu saja mungkin untuk hari ini cukup ya. Masih ada waktu sekitar 20 menitan. Tapi mohon di kerelaannya untuk dikelaskan ya, karena ibu sudah di kampus dan sebentar lagi jadwal pulang kantor. Jadi di sini sendiri gitu. Jadi ada horor gitu ya. Jadi ucapkan terima kasih dengan partisipasinya selama perkuliahan sekali ya sesi ini. Semoga lihat terakhirnya juga bagus. Ibu dan Ibu Nina itu akan dapatkan di akhir. Dan itu baik. Jadi hanya sampai misalkan sebaiknya tugas ya yang UTS-nya terutama. Seperti itu saja ya semuanya. Bagi secara offline ya. Kalau ikut